Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara serta anak-anakku rahimakumullah. Pada kali ini Bapak akan menerangkan tentang sekitar sholat jama, sholat qashar, serta salat jama dan qashar. Ini adalah materi yang penting untuk anak-anak ketahui supaya tidak salah mempraktekannya. Untuk itu ikuti terus di karakteristik Muslim Channel ini. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak memberatkan umatnya dalam beribadah kepada Allah. Makanya Allah menetapkan adanya istilah rukhsah, yaitu keringanan bagi yang dalam kondisi tertentu seseorang tidak bisa melaksanakan ibadahnya secara sempurna. Maka boleh bagi setiap muslim, apakah dia sedang dalam safar, dalam keadaan sakit atau kondisi darurat, untuk melakukan sholat secara jama' qashar atau jama' qashar. Untuk ketiga istilah ini kita harus pahami betul praktek pelaksanaannya. Untuk itu Bapak akan memberikan penjelasan detail dan praktis. Untuk itu kita ketahui dulu tentang dalil diperbolehkannya menjama' sholat berdasarkan hadis bahwa telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjama' antara sholat zuhur dan asyar apabila ia di dalam pelayaran, dan begitu juga ia jama' antara maghrib dan isya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Menurut riwayat pada hadis di atas, nyatalah bahwa di dalam safar itu biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan menjama' antara satu dengan yang lain. Yang termasuk dalam istilah safar atau musafir adalah orang yang bepergian jauh atau bepergian namun tidak menetap di suatu negeri atau di suatu daerah. Adapun dasar hukum atau dalil tentang sholat boleh diqashar berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dharabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an takshuru minassalah. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Kedua dalil tersebut menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan rukhsah bagi umatnya dalam melaksanakan sholat karena dalam kondisi safar atau kondisi tertentu yang menyulitkan dalam melaksanakan sholat. Baik ayat ataupun hadis tersebut masih bersifat umum, tidak menerangkan secara rinci tentang apa musafir, batas jarak yang diperbolehkan sholat secara jama', secara qashar, dan secara jama' qashar. Bagaimana bacaan niatnya dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, seyogianya bisa terus bereksplorasi baik di channel lainnya ataupun bertanya kepada para alim ulama atau ahli di bidangnya. Namun satu hal yang perlu Bapak ungkapkan, bahwa tidak ada satupun keterangan atau dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama' subuh dengan zuhur, asar dengan maghrib, atau antara isya dengan subuh. Nah, sholat yang boleh dijama' hanyalah sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Sedangkan sholat yang bisa diqashar yaitu sholat yang jumlahnya genap, lebih dari 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, sekarang kita praktekkan sholat jama'. Boleh saudara dan anak-anak sekalian lihat pada slide berikut.
Mari kita pahami ada 3 istilah yang harus kita benar-benar tahu arti dan maksudnya. Satu adalah jama'. Menjama' ini adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Lalu ada qashar, yaitu meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu nanti ada jama' qashar, yaitu jama' disatukan, digabungkan, qashar diringkas. Ya disatukan, ya diringkas. Baik, kita terangkan dulu masalah jama' ini dulu. Jama' adalah menggabungkan 2 sholat dengan jumlah rakaat yang sama dalam satu waktu. Penggabungan 2 sholat ini tidak diselingi oleh bacaan apapun, umpamanya diselingi dengan zikir, dengan wirid-wirid. Nah, jadi tidak ada zikir, tidak ada wirid, juga tidak diselingi oleh iqamah. Hanya yang penting adalah luruskan niatnya, yang benar dulu niatnya, baik secara dilafazkan ataupun hanya diniatkan di dalam hati saja. Jadi ketika selesai sholat yang pertama, ya, umpamanya duhur dengan asar selesai, ya, duhur selesai langsung kembali untuk melakukan sholat berikutnya yaitu asar gitu ya. Nah, sholat jama' sekali lagi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim yaitu menggabungkan 2 waktu sholat, pelaksanaannya di awal waktu, disebut takdim. Lalu ya, sebagai perumpamaannya, ya, karena yang akan digabungkan dalam takdim itu senantiasa pasangannya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kita cermati ya pelaksanaannya. Umpamanya duhur digabung dengan sholat asar, pelaksanaannya di waktu duhur, karena takdim di awal pasti di duhur ya. Jadi ketika asar tiba nanti tidak melakukan sholat asar lagi karena sholat asarnya sudah dilaksanakan di waktu zuhur. Lalu sekarang umpamanya sholat maghrib digabung pasti dengan isya, digabungnya ya. Pasangannya maghrib pasti dengan isya. Pelaksanaannya itu mutlak karena sifatnya takdim di awal waktu, pasti dilakukan di waktu maghrib. Di garis bawahi ini maghrib ya. Jadi pelaksanaannya di waktu maghrib. Jadi isya ini ditarik ke maghrib ya. Sekarang ya, praktek jamak takdim ini umpamanya gini ya. Praktek jamak takdimnya sekarang, prakteknya harus kita pahami lagi. Jamak takdim itu sholat duhur digabung dengan sholat asar. Pelaksanaannya di waktu zuhur. Kita harus mengerjakan dahulu sholat duhur di sini. Sholat duhur dulu karena sifatnya takdim di awal. Berarti di awal itu digabung 2 waktu tapi pelaksanaannya di awal waktu yaitu duhur. Duhur laksanakan dulu sebanyak berapa? 4 rakaat sampai dengan selesai salam. Lalu kerjakan lagi sholat, yaitu sholat asyar. Ya, sholat asyar yang ditarik ke sini. Laksanakan lagi asyar 4 rakaat tetap. Ya. Jadi seperti ini jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya ya, yang 4 tadi sama seperti biasa. Jadi kita melaksanakan sholat di waktu duhur sebanyak 8 rakaat ya. Karena penggabungan antara sholat duhur 4 rakaat dengan sholat asyar 4 rakaat. Jadi 8 rakaat. Pelaksanaannya tentunya 2 kali sholat atau 2 kali salam. Nah sekarang yang kedua yang biasa dijama' dalam sholat itu adalah maghrib dengan isya. Caranya adalah di waktu maghrib ini kerjakan dahulu sholat maghrib karena jamak takdim berarti di awal waktu.
penggabungan dua sholat maghrib dan isya, pengerjaannya di maghrib, di awal waktu. Nah, selesaikan dulu maghrib 3 rakaat sampai dengan selesai atau sampai salam. Lalu kerjakan setelah itu langsung sholat isya 4 rakaat sampai selesai atau sampai salam. Maka jumlah rakaat, cara pelaksanaannya baik maghrib maupun sholat isya yang tadi ya, sama seperti biasa, 3-4 rakaat ya. Maghrib 3, isya 4 rakaat. Jadi ada 7 rakaat penggabungan antara sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Pelaksanaannya yang 7 rakaat ini 2 kali sholat, 2 kali salam. Nah, sekarang kita beralih kepada sholat jama' takhirnya. Sholat jama' takhir itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat, ya, 2 waktu sholat yang digabungkannya duhur dengan asyar, maghrib dengan isya. Duhur dengan asyar digabungnya, ya. Karena sekarang takhir, maka duhur yang ditarik ke asyar. Ya, jadi seolah-olah waktu duhur kita tidak melakukan sholat. Ya, waktu duhur tidak melakukan sholat. Digabung dengan asyar, ditarik ke asyar. Yang harus dilaksanakan di waktu asyar adalah pertama duhur dulu yang tertinggal. Melakukan sholat duhur dulu ya, di waktu asyar. Duhur dilakukan 4 rakaat. Ya. Kemudian lakukan asyar 4 rakaat. Nah, ini namanya jama' takhir duhur dengan asyar seolah-olah 8 rakaat. 8 rakaat itu juga terdiri dari 2 kali salam atau 2 kali sholat. Ya. Nah, jumlah rakaat duhur dan asyar ini di sini tidak ada perubahan 4-4 jadi 8 rakaat. Karena penggabungan antara duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat. Ya. Lalu sekarang jama' takhir dengan maghrib ya, dengan isya. Jama' menggabungkan 2 sholat dan takhir artinya di akhir waktu. Nah, di waktu sholat isya kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Yang dikerjakan dulu adalah maghrib dulu yang tertinggal. Maghrib 3 rakaat sampai selesai salam. Lalu isya sebanyak 4 rakaat sampai salam. Jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya baik maghrib maupun isya di sini masih tetap 3 rakaat maghrib dan isya 4 rakaat. Karena masih bersifat jama' biasa, belum ada peringkasan atau qashar ya. Nah, pelaksanaan di waktu isya seakan-akan 7 rakaat karena gabungan antara 2 sholat ya. Nah, sekarang kita bicara yang kedua, sholat qashar. Kalau qashar ini adalah meringkas rakaat sholat. Yang diringkas dalam rakaat sholat itu adalah 4 rakaat menjadi 2. Jadi yang diringkas itu yang jumlahnya genap lebih daripada 2 rakaat. Jadi qashar ini yang diringkas adalah tentu sholat duhur, asyar, dan isya. Ya, maghrib 3 rakaat nggak bisa diringkas. Apalagi subuh 2 rakaat jadi 1 rakaat, itu nggak boleh. Yang wajib atau yang boleh diringkas itu yang jumlahnya genap lebih daripada 2 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya. Jadi 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ya. Nah, sekarang sholat jama' qashar. Salat jama' qashar ini adalah menggabungkan jama' menggabungkan, qashar meringkas. Jadi ya sudah digabungkan lalu juga diringkas ya. Nah, pelaksanaannya adalah sama dengan cara pola
seperti pada sholat jama. Polanya sama ke sini. Ya. Baik nanti kita akan melaksanakan jama qashar, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Baik sifatnya takdim di awal waktu maupun sifatnya takhir di akhir waktu. Ya. Umpamanya sekarang akan melaksanakan jamak qashar, waktunya di duhur dan asar, mau dijamak dan diqashar, mau disatukan lalu diringkas. Yang terjadi adalah menjadi berubah seperti ini. Duhur diqashar menjadi 2 rakaat. Asar yang 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dulu sholat, lalu setelah itu laksanakan lagi sholat asar 2 rakaat. Karena diqashar, dijamak dan diqashar, disatukan. Jadi seakan-akan kita melakukan 4 rakaat. Jadi 2 kali salam, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu juga demikian maghrib dan isya mau dijamak qashar, tinggal berubah angkanya saja. Kalau maghrib 3 rakaat tetap jumlahnya 3 rakaat karena tidak bisa diringkas. Kemudian isya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Jadi jumlahnya menjadi seakan-akan kita melakukan 5 rakaat, 2 kali sholat, ya, 2 kali salam. Lalu demikian pula kita akan menjamak qashar, duhur, asar, maghrib, isya, sama polanya seperti ini. Cuman ada perubahan, yang tadinya 4 rakaat ini berubah menjadi 2 rakaat, duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, digabung dengan asar 2 rakaat juga asar. Jadi seakan-akan kita melakukan 4 rakaat karena diqashar, diringkas, ya. Maghrib. Nah, maghrib dan isya jangan keliru juga. Maghrib yang 3 ini tadi sudah dijelaskan tidak bisa diringkas. Jadi jumlahnya tetap 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi seakan-akan kita yang 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat. Ya, jadi jumlahnya 5 rakaat. Nah, ini saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, dengan penjelasan seperti ini nampaknya haruslah sudah paham semua. Jadi Bapak menjelaskan masalah teknis operasional atau bagaimana cara pelaksanaannya saja dulu, ya. Mengenai bacaan dan lain sebagainya, silakan anak-anak untuk kembali lagi mengeksplor di karakteristik Muslim Channel selanjutnya. Demikian, wallahu ta'ala alam, aqulu qauli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.